البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab panduan ringkas fikih khusus para wanita mukminah ataupun muslimah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan hukum-hukum khusus seputar wanita yang berkaitan masalah janazah. Bagaimana cara mengkafani, memandikan, dan menyolatkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan 2 poin. Poin yang pertama adalah wajib untuk menyerahkan pemandian mayit perempuan kepada para wanita juga, kecuali suaminya. Jadi kalau suami boleh mandikan istrinya, istri boleh mandikan suaminya. Tapi hukum asalnya kalau janazah itu perempuan yang mandikan perempuan, kalau janazah laki-laki yang mandikan laki-laki. Tapi khusus suami istri boleh. Suami mandikan janazah istrinya walaupun perempuan, atau istri mandikan janazah suaminya walaupun laki-laki. Selain itu hukum asalnya laki-laki yang mandikan laki-laki, mayit perempuan yang mandikan perempuan. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk mengkafani mayit perempuan dengan 5 helai kain kafan. 5 helai kain kafan tersebut, gambaran globalnya, lembaran pertama ditaruh paling bawah, agak panjang, pastikan ukurannya itu melebihi ukuran mayit. Jangan dibikin ngepres. Ini kadang kekeliruan di situ, ngepres atau pendek itu keliru. Tapi dibikin panjangnya lebih dengan si mayitnya lebih kan, intinya bisa untuk diikat. Paham ya? Kain kafannya jangan ngepres, jangan juga pas si mayit tapi dilebihkan dikit panjangnya. Lembaran pertama ditaruh bawah. Lembaran kedua ditaruh di atasnya, tapi jangan ditaruh di atas persis, jangan. Tapi agak barakallahu fiik, separuh di atasnya, separuh menjulur. Bisa dipahami ya, digambarkan global ya. Kemudian lembaran yang ketiga itu bagian bawah untuk sarungnya, menutupi antara dari pusar sampai ke bawah kakinya. Kemudian lembaran yang satunya di atasnya untuk baju kurungnya. Baju kurung itu bagian apa? Pakaiannya. Paham ya? Bawah leher sampai di atas pusar. Kemudian lembaran yang terakhir bagian kerudungnya. Totalnya berapa? 5. Pakaian kerudung dulu, pakai kain yang agak pendek, kemudian baju kurung tadi, kemudian sarung tadi. Paham? Nah, itu semua kain kafan itu. Baru lembaran yang terakhir yang paling bawah tadi itu dililitkan, kemudian yang paling terakhir dililitkan, baru diikat. Paham ya? Ikat yang bawah kaki, ikatan, nah barakallahu fiik, di atas kepala juga ada, bawah leher juga ada. Paham ya? Tengah pun tidak masalah. Apakah harus dilepas ikatan-ikatan tadi? Barakallahu, para ulama selang pendapat. Sebenarnya kalau mungkin dilepas. Tapi taruhlah tidak dilepas, itu tidak mempengaruhi si mayit. Jangan ada keyakinan kalau lupa melepas tali tali kafan tadi itu, tali kain kafan tadi itu, kalau lupa kemudian jadi pocongan, jadi ini, itu enggak ada. Itu semuanya khayalan. Paham ya? Jadi pada asalnya dilepas, tapi kalau lupa enggak dilepas, itu enggak masalah. Paham ya? Tidak perlu dibongkar lagi kuburannya. Sah sudah.
Faham ya? Kemudian bagaimana kalau rambutnya panjang, kalau perempuan? Nah sekarang, kata beliau halaman 58 bagian 3 itu. Yang ketiga, ma yasna'u bisya'ri ra'sil mar'ah al-mayyitah. Apa yang harus dilakukan dengan rambut mayit perempuan tersebut? Kata beliau, nam yuj'al thalathu dhafair wa tulqa khalfaha. Dijadikan 3 kepangan. Di kelabang itu istilah kepangan di kelabang. Jadikan 3. 1, 2, 3. Bisa tergambarkan ya? Dikepang menjadi 3. Kemudian kepangan ini watul khalfa, diletakkan di belakangnya. Bukan di depan ya, diletakkan di belakangnya, di belakangkan itu. 1, 2, 3. Dikepang di belakang aja udah biar mudah. Namanya 3 kepangan. Li hadis Ummi Atiyah fi sifati ghusli binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Hadis Ummu Atiyah yang berisikan tentang sifat memandikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu. Fadhafarna sya'raha salasata qurun wa alqainahu khalfaha. Masyaallah. Diperhatikan sini. Kemudian kami mengepang rambut tersebut 3 kepangan. Dikelabang menjadi 3. Bisa dipahami ya? Digambarkan secara dibayangkan, paham ya? Dikepang menjadi 3 kepangan. Kemudian diletakkan di belakangnya. Jadi kepangan itu di belakangnya. Ya, mungkin tertiduri gitulah. Bisa dipahami ya? Nah, walaupun istilahnya enggak dijadikan satu, terpisah, kepangan 1, kepangan 2, kepangan 3, ini di belakang letakkannya. Ini amalan yang disunnahkan. Amalan yang dianjurkan. Paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya tidak dikepang? Tidak merusak keabsahan penyelenggaraan jenazah. Kalau dibiarkan terurai pun sah-sah saja. Cuman kalau ingin mengamalkan amalan sunnah seperti ini. Dalam artian barakallahu fik, bagaimana dahulu para wanita sahabat di saat mereka barakallahu fik, mengkafani jenazah wanita. Caranya. Mafhum? Nah, untuk masalah sah-sah aja walaupun teruraikan. Yang keempat, hukmu ittiba'il nisa lil janaiz. Terus bagaimana sekarang hukumnya perempuan-perempuan yang ikut mengantarkan jenazah? Biasanya kan diantar bareng-bareng gitu ya. Kalau zaman dahulu kan pakai keranda itu ya. Dipikul itu. Kalau zaman sekarang mungkin ada kemudahan pakai ambulan. Iya kan? Ada ambulan menghantarkan sampai makam. Bagaimana hukumnya perempuan-perempuan ikut ngantar ke pemakaman? Diperbolehkan ataukah tidak, kita bahas sekarang ini. Biar tambah jelas, karena pendapat yang kuat nanti, pendapat yang kuat ya. Kalau pendapat yang kuat Syekh Shalih Fauzan enggak boleh. Enggak boleh. Nah, barakallahu fiik. Kemudian dilarang. Tapi pendapat yang kuat diperbolehkan selama aman dari fitnah. Ya mungkin dia jaga jarak paling belakang, ya kan? Biar di depan para laki semuanya yang paling belakang. Kemudian setelah mereka pulang semuanya dia baru mendekat ke makam dan doakan misalkan. Itu enggak ada larangan. Itu pendapat yang kuat karena larangan ziarah kubur sudah dihapus. Kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Ya. Larangan ini sudah dimansukh istilahnya, sudah dihapus. Diganti dengan pengizinan. Fazuruha, sekarang ziarahilah. Berarti ziarah kubur lelaki maupun wanita diperbolehkan. Kalau perempuan dengan tambahan catatan aman dari fitnah. Caranya ya tidak campur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Perempuan bagian paling belakang, begitu laki-laki selesai kosong misalkan itu aman dari fitnah, barulah perempuan mendekat makam atau kuburan tadi. Itu caranya. Paham ya? Nah, kita lihat biar tambah jelas. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, dari hadis dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, nuhina an tiba'il janaiz wa lam ya'zam alaina. Dahulu kami dilarang untuk mengikuti atau menghantarkan jenazah, tapi kami tidak dilarang dengan larangan yang keras. Wa lam ya'zam alaina itu tidak dilarang dengan larangan yang sangat. Jadi walaupun dilarang tapi larangannya itu enggak ketat gitu loh ya. Itu dulu. Tapi ingat-ingat ya, hadis yang larangan sudah dihapus. Sudah dihapus. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha, kata Rasulullah SAW. Dulu aku sempat melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Berkunjung ke makam, ke kuburan, mengziarahi, mendoakan. Ingat-ingat, mendoakan. Jangan nangis-nangis di situ, enggak boleh. Nanti ada larangan.
ketika ditinggal mati oleh saudaranya atau saudarinya atau keluarganya atau kerabatnya kemudian nangis, teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, itu dilarang dalam syariat. Sabar. Sabar mengharapkan ampunan dari Allah Ta'ala agar diampuni si mayit itu sudah cukup. Nangis-nangis, teriak-teriak, nyobek-nyobek saku, mukul-mukul wajah, itu justru menyakiti si mayit. Menyakiti si mayit tadi. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Sabar. Enggak ada istilah lain kecuali sabar. Sabar dan berdoa. Nangis boleh enggak? Ditinggal mati keluarga nangis. Nangis yang normal boleh. Namanya orang sedih itu kan wajar ya. Rasulullah SAW waktu ditinggal mati anaknya, yaitu Ibrahim, Rasulullah SAW sangat sedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh wahai Ibrahim, berpisah denganmu itu sangatlah sedih. Sedih, nangis yang normal itu wajar. Tapi kalau sedihnya, nangisnya sampai teriak-teriak, kemudian sampai ganggu yang lainnya, mukul-mukul wajah, sobek-sobek saku misalkan, nah itu dilarang. Itu namanya niyahah nanti. Namanya apa? Niyahah, bisa mengganggu keadaan si mayit. Waliyadzubillah. Solusi yang terbaik adalah sabar. Kita lihat di sini, an-nahyu dhahiru tahrim, larangan di sini, larangan mengikuti jenazah. Larangan ikut mengantarkan jenazah ini zahirnya adalah larangan atau pengharaman. Ini dikuatkan beliau ya. Wa qalu wa lam ya'zim alaina, dan ucapan beliau, tapi kami tidak dilarang dengan larangan yang keras. Qala anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Majmu' Fatawa, berkata Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, qad yakunu muraduha lam yu'akkad an-nahy. Bisa jadi maknanya tidak terlalu ditekankan larangan tersebut. Wa hadza la yanfi tahrim, tapi ini tidak menghilangkan, tidak meniadakan pengharaman. Wa qad takunu hiya dhannat, bisa jadi Ummu Atiyah itu menduga atau menyangka annahu laisa binahyin tahrim, menyangka bahwasanya larangan tersebut bukan pengharaman. Wal hujjah fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la fi dhanni ghairi. Sedangkan argumen itu ada pada ucapan Rasulullah SAW, bukan ada dugaan atau prasangka orang lain. Bisa dipahami? Kesimpulannya Syekh Shalih Fauzan menguatkan apa? Haram perempuan ikut menghantarkan jenazah. Tapi pendapat yang kuat diperbolehkan selama aman dari fitnah. Itu pendapat yang kuat. Sehingga boleh menghantarkan tapi jarak jauh, biar laki-laki duluan. Paham ya? Setelah selesai semuanya penyelenggaraan, dia jaga jarak jauh, jaga jarak tadi ya. Kemudian selesai semuanya, dia ingin mengunjungi kerabatnya atau ziarah di situ, mendoakan, enggak masalah. Selama aman dari fitnah, itu pendapat yang kuat. Karena larangan untuk ziarah kubur sudah dihapus. Bisa dipahami ya? Nah, terus apa yang perlu dibawa ketika ziarah kubur? Ini penting loh ya. Sebenarnya ziarah kubur itu enggak perlu bawa apa-apa kecuali doa. Kecuali doa. Enggak perlu antum bawa bunga wala air, enggak perlu. Doanya yang diperlukan. Karena doanya itu yang ada pengaruh dengan si mayit. Kalau datang cuman nuang air, nabur bunga, enggak berdoa, enggak ada manfaatnya. Tapi berdoa itu yang diharapkan. Paham ya? Dan berdoa ini enggak harus di kuburan. Berdoa di masjid, berdoa di rumah, sampai enggak kira-kira? Sampai. Walaupun kita enggak harus ke kuburan gitu loh. Itu perlu diperhatikan juga. Jangan merasa punya keyakinan, wah kalau berdoa, doakan si mayit enggak di kuburan enggak sampai, itu enggak benar. Mendoakan si mayit walaupun di dalam rumah, di dalam masjid, berdoa, ya Allah, ampunilah keluarga kami, ya Allah, yang udah meninggal, sampai insyaallah. Paham ya? Jadi tidak perlu modal yang sangat banyak kemudian harus dibawa ke kuburan, enggak harus. Cukup mendoakan. Boleh enggak bersihkan area makam sekitar kuburan tersebut, mungkin ada rumputnya kita bersihkan, kemudian kita rapikan tanah-tanahnya, enggak ada larangan. Boleh. Paham ya? Itu boleh-boleh saja. Mafhum? Bahkan kuburan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, kalau antum mungkin pernah ziarah ke sana, ada namanya Maqbaratul Baqi, kuburan para sahabat itu kuburannya rata. Enggak ada bangunan-bangunan di atasnya. Cuman ditinggikan setinggi shibr, ya sejengkal aja. Tanah semuanya, kemudian diletakkan batu-batu. Batunya pun enggak ada namanya, bayangkan. Makanya kita enggak tahu ini kuburan siapa, sahabat siapa, kita enggak tahu. Paham ya? Fungsinya apa barakallahu fiik? Itulah kuburan yang syariatkan. Enggak perlu dibangun tinggi-tinggi, dikasih nama fulan bin Alan, fulanah bintu fulan, ya kan? Kemudian habis biaya jutaan, bahkan sebagian mereka sampai puluhan juta, enggak perlu. Doanya yang diperlukan. Itu penting sekali ya. Nah, jadi walaupun kuburan keluarga kita, kuburan orang tua kita, mbah kita, walaupun hanya rata, ada tanda batu, sudah cukup sebenarnya. Mafhum? Jadi
perlu diingat-ingat ketika ziarah kubur yang paling diperlukan adalah doa. Jangan lupa doa ketika masuk area makam. Ada doa yang bagus sekali. Sering ana sampaikan ya, yang belum menghafal bisa menghafal. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Itu doa dibaca ketika antum masuk ke area makam. Artinya, assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penduduk negeri ini. Penduduk negeri mereka di kuburan itu penduduknya. Negeri mereka di kuburan itu. Minal mu'minin wal muslimat, dari kalangan orang yang beriman lelaki dan wanita. Orang kafir enggak dapat. Ini muslim dan muslimat saja. Orang kafir enggak dapat, walaupun ada orang kafir itu enggak dapat. Karena orang kafir itu kan tempatnya neraka, ya kan? Nah, kemudian wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan sesungguhnya kami semuanya akan menyusul kalian. Kita semua yang hidup ini nyusul enggak nanti? Akan menyusul orang yang mati. Cuman kapannya wallahu a'lam. Kapan menyusulnya kita enggak ada yang tahu. Karena yang namanya barakallahu fi kematian itu rahasia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang tiba-tiba tanpa ngetuk pintu, tanpa pamitan, tanpa izin terlebih dahulu, bayangkan. Terus bagaimana yang paling terbaik untuk kita? Dipersiapkan. Dipersiapkan. Usia umat Nabi Muhammad SAW itu cuma berkisar antara berapa sampai berapa? Dalam hadis itu 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali yang lebih dari 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Itu dipahami baik-baik itu. Usia umatku berkisar antara 60 sampai 70. Sedikit sekali orang yang usianya lebih dari 70, walaupun ada. Seringnya di bawah 70 sudah meninggal, ya kan? Ya, sudah duluan barakallahu fiik meninggal dunia, ya kan? Kalaupun ada 70 lebih, sedikit yang ada. Enggak banyak. Itu usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dipersiapkan. Dalam artian mempersiapkan diri kita ya dengan beribadah kepada Allah, ya kan? Tidak lupa salatnya, dijaga salatnya, dijaga puasanya, zakatnya, ya kan? Kemudian kalau mampu ada kelapangan rezeki hajinya, seperti itu. Menunjukkan bahwasannya apa barakallahu fiik. Ketika orang ziarah kubur itu yang diperlukan doanya tadi insyaallah ya. Jangan sampai lupa. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, itu doanya. Kami minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian semuanya yang sudah meninggal, yang sudah mati ini keselamatan. Itu yang kita minta. Boleh enggak kalau kedua orang tuanya kafir? Kedua orang tuanya kafir ya, ibunya kafir, kafirah. Bapaknya kafir, agamanya bukan Islam. Boleh enggak kita mendoakan kebaikan? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena orang kafir didoakan kebaikan atau tidak, enggak akan bermanfaat. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama saja. Kalian doakan untuk mereka ampunan atau enggak didoakan, itu sama aja. Allah Ta'ala enggak akan mengampuni mereka. Orang kafir loh yang ingat ya. Agamanya selain Islam. Kalau kita ikut ziarah kubur, berkunjung kok mendoakan kebaikan, mendoakan ampunan, enggak diterima. Orang kafir tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Mafhum? Tapi kalau bapak ibu kita muslim, muslimah, muslim dan muslimah, namanya meninggal dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim dan muslimah, doakan. Jangan lupa. Doakan. Dan mendoakan tidak harus di kuburan, ingat-ingat. Mendoakan dari dalam rumah pun sampai. Mendoakan dari dalam masjid pun sampai. Intinya doa-doa yang baik. Mafhum? Jadi ingat-ingat ya. Jadi kesimpulannya, ziarah kubur bagi wanita tetap diperbolehkan selama aman dari fitnah. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima. Kata beliau, tahrimus ziyaratul kubur ala nisa. Diharamkannya ziarah kubur bagi para wanita. Nah ini hadis yang akan kita baca ini sudah dihapus ternyata hadisnya. Syekh Shalih Fauzan masih menukilkan dan menguatkan barakallahu fik, dilarangnya wanita ziarah kubur. Yang namanya pendapat itu kan bisa keliru bisa benar, ya kan? Tapi kalau dalil insyaallah tidak ada yang keliru kalau dalil. Dalilnya bagaimana? Sudah kami sebutkan tadi, Rasulullah SAW mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, itu dalil yang menghapuskan. Dulu aku sempat melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarilah. Ini lafadznya umum, lelaki maupun wanita boleh. Cuman kalau perempuan ada catatan aman dari fitnah. Kita lihat. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala la'ana zawaratul kubur. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata,
Allah Ta'ala melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Nah, zawarat itu perempuan yang sering ziarah kubur. Beda dengan zair. Kalau zair itu sekali dua kali. Kalau zawar, fa'al, dalam ilmu bahasa Arab namanya sighah mubalaghah, fa'al, itu sering kali. Jadi laknat ini untuk perempuan yang sering kali ziarah kubur. Tapi hadisnya sudah dihapus. Hadis ini sudah dihapus. Ziarah kubur silahkan, tapi aman dari fitnah kalau perempuan. Ya mungkin kalau ada suaminya di antara suaminya, kalau ada saudaranya di antara saudaranya berdua misalkan mendoakan di situ, paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Shahah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ma'lumun anna al-mar'ata idza futiha laha hadzal bab akhrajaha ila al-jaz' wan nadb wan niyahah. Ini yang dikhawatirkan ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan perkara yang sudah lumrah diketahui bersama bahwasanya perempuan kalau dibukakan pintu ini diperbolehkan ziarah kubur. Ini pendapat beliau ya. Misalnya apa? Akan mengeluarkan perempuan tersebut dalam kondisi jaza, putus asa, wan nadb, sedih, wan niyahah, teriak-teriak. Paham ya? Biasanya perempuan lemah. Perempuan lemah kemudian sensitif. Nah, ketika ziarah kubur, khawatir nanti di kuburan nangis itu loh. Nangis, teriak-teriak kan malah ganggu yang lainnya. Ya kan? Nah, ini pendapat yang menguatkan enggak bolehnya apa? Ziarah kubur, alasannya itu diantaranya. Alasannya apa? Perempuan itu sensitif, mudah tersentuh, sehingga kalau ziarah kubur dibiarkan, ini pendapat yang melarang ya. Khawatir nanti di situ dia malah niyah, nangis, teriak-teriak, mukul-mukul apa? Wajah, kemudian nyoba-nyoba saku, itu yang dikhawatirkan. Paham ya? Nah, kita lihat di sini. Lima fiha min ad-da'af, dikarenakan perempuan itu lemah. Wa kasratul jaza', dan sering mengeluh, sering berputus asa. Wa qillatus sabr, dan barakallahu fik, sedikit sabarnya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki biasanya tahan. Ada keluarga yang meninggal pun dia masih sabar dia. Sabar, tahan, tidak menangis, walaupun ada juga yang menangis. Tapi tidak apa seperti perempuan yang sensitif. Sensitif, mudah tersentuh hatinya. Itu biasanya perempuan mungkin kadang sehari 2 hari masih menangis, 3 hari masih menangis. Laki-laki tahan. Hari pertama pun dia nggak menangis. Sedih, na'am. Nangis pun paling-paling sebentar. Ya kan? Tapi kalau perempuan sensitif sekali. Kadang kalau kita jumpai ya, kadang di kampung-kampung itu ya, ada yang nangis sama teriak-teriak itu ada. Teriak-teriak, nangisnya keras ya kan? Disuruh makan nggak mau makan juga, ya kan? Sepekan nggak makan, bayangkan. Lapar sendiri kan? Seharusnya kalau dia mau makan kan selesai. Alasannya sedih, hanya misalnya sedih silahkan, tapi makan jangan ditinggalkan. Sedih nggak makan, lapar kan? Kan itu istilahnya. Nah, maksudnya apa? Sedih itu lumrah. Orang ditinggal mati keluarganya atau keluarganya ada yang meninggal, sedih menangis itu wajar, tapi jangan berlebihan. Sampai nggak mau makan, ngobrol pun nggak mau, kemudian sampai apa istilahnya itu trauma, jangan. Kuatkan hati kita, sabarkan. Bahwa senyawa itu pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang masih hidup-hidup ini kita dan kalian semua akan menyusul orang-orang udah mati. Cuman kapannya wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Mafhum? Jangan merasa wahana masih muda. Kayaknya matinya masih lama. Belum tentu. Kadang-kadang kita jumpai masih anak kecil meninggal dunia, ada enggak? Ada. Masih anak muda. Ketemu pagi hari ngobrol, sore masih ngobrol, malam masih ketemu, pagi berikutnya sudah enggak ada lagi. Bayangkan itu. Kemudian juga jangan merasa, wah udah tua, udah mendekati kematian. Kita nggak tahu juga. Kadang-kadang ada yang dikasih usia lebih panjang pun ada juga. Mungkin antum jumpai 1 orang, 2 orang yang usia 90 tahun, ada juga kan? Karena belum datang ajal dan takdirnya. Bisa dipahami ya? Yang paling terpenting di sini adalah mempersiapkan. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa aidan fa inna dzalika sababun lita'adzi al-mayyit bi bukaiha. Sahih, penting ini diperhatikan para akhwat, para ummahat, dan kita semuanya lelaki pun juga harus waspada. Dan juga dikarenakan hal tersebut akan menjadi sebab mengganggu si mayit dengan sebab tangisannya tadi itu. Jadi semakin orang teriak-teriak, nangis-nangis, itu malah ganggu si mayit udah mati tadi. Terus bagaimana yang paling terbaik? Sabar. Sabar, tenang, enggak usah nangis yang tangisannya itu berlebihan. Yang paling nangis sedih keluar mata itu wajar. Tapi kalau teriak-teriak, wahjan misalkan atau bagaimana, intinya ungkapan-ungkapan yang dia itu nggak mau kalau ada yang mati gitu loh. Paham ya? Teriak-teriak itu jangan. Itu justru mengganggu si mayit yang sudah meninggal tadi. Jadi pahami ya?
Yang paling terbaik sabar. Kalau kita sebagai keluarganya ya menenangkan, sabar, jangan nangis. Jangan nangis yang berlebihan. Sedih boleh, menangis yang berlebihan jangan, dinasihati. Paham ya? Karena yang bagaimanapun keadaannya, sedih itu adalah normal. Nangis itu juga termasuk sesuatu yang normal, tapi berlebihan jangan. Kita lihat di sini. Liftitani ar-rijal bisautiha. Karena bisa jadi kaum lelaki yang dengar tangisan tadi akan terfitnah juga. Terfitnah dalam artian apa? Semula dia tabah, sabar karena mendengar tangisan-tangisan itu akhirnya ikut menangis juga, itu juga bisa. Ya kan? Terpancing itu istilahnya ya. Terpancing. Nah, wasuratiha dan juga khawatir terfitnah dengan surah. Surah itu maksudnya bentuk atau postur perempuan tersebut. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya walaupun ziarah kubur tetap berpakaian syar'i perempuan. Tidak berpakaian yang terbuka, ya kan? Nah, berhias, kemudian menampakkan kecantikannya, ya kan? Ziarah kubur pakai wangi-wangian, pakai lipstik misalkan, enggak pakai kerudung. Lah mau ngapain ke situ? Ya kan? Seharusnya pakaian yang syar'i, aman, tenang, ya kan? Nah, barakallahu fik, tidak memfitnah kaum lelaki, silakan ziarah. Paham ya? Nah, tapi kalau mau ziarah kubur malah berhias ya, biar cantik, kemudian pakai lipstik, kemudian pakai wangi-wangian, hati-hati. Kalau perempuan keluar rumah pakai wangi-wangian, itu ada ancaman khusus. Baik mau ke pasar, mau nyari rumput, atau mau ke kuburan, perempuan pakai wangi-wangian, itu ada ancaman khusus. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau alaihi wassalam? Ayyumam ra'atin kharajat wasta'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Itu ngeri loh ya. Kalau kami pribadi baca merinding, tapi pastikan antum juga sadar dan paham. Janganlah keluarga kita demikian. Artinya apa? Perempuan mana saja kata Rasulullah SAW keluar rumah pakai wangi-wangian, parfum, ya kan? Kemudian dia melewati kaum lelaki agar mencium bau wanginya, maka perempuan tadi dibilang penzina oleh Rasulullah SAW. Lihat itu, dihukum penzina. Karena bagaimanapun perempuan keluar itu karena ada keperluan. Ada tujuan. Bukan untuk berhias diri, bukan untuk memfitnah orang lain. Makanya perempuan ketika keluar rumah udah pakaian yang syar'i, tertutup, aman, syar'i, enggak perlu pakai wangi-wangian. Di dalam rumah silahkan, sewangi apapun silahkan dalam rumah. Kalau perempuan loh ya. Makanya sebagian ulama mengatakan minyak wangi perempuan itu yang nampak warnanya tapi tersembunyi baunya. Paham ya? Maksudnya kalaupun keluar enggak bau wangi itu loh. Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau dalam rumah silahkan, enggak ada larangan. Tapi keluar rumah ingat-ingat. Nah, nanti kalau keluar rumah enggak pakai wangi-wangian, tercium temannya atau yang semisalnya nanti bau, itu bukan urusan dia. Urusan dia selamatkan diri dia dari siksaan api neraka dan tuduhan penzina. Itu aja. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai terkena tuduhan penzina sebabnya karena minyak wangi tadi. Kalau laki-laki bebas. Laki-laki bebas mau pakai minyak wangi di luar rumah, dalam rumah enggak ada larangan kalau laki-laki. Kalau perempuan khusus ya, itu dikondisikan. Silahkan pakai wangi-wangian di dalam rumah. Di hadapan suaminya atau mahram dalam rumah intinya. Tapi keluar rumah pakai pakaian yang tanpa minyak wangi. Nah, karena ancamannya berat. Kita lihat sini. Kata beliau, kama jaa fi hadits akhar fa inna kunna taftinul hayy wa tu'zinal mayyit. Lihat ini. Dikarenakan salah seorang di antara kalian itu bisa memfitnah orang yang masih hidup dan mengganggu si mayit. Kalau dia ke kuburan kok pakaian yang seksi, pakai wangi-wangian, berhias sampai istilahnya ya barakallahu fiik, pakai lipstik, intinya mempercantik diri, itu memfitnah laki-laki yang masih hidup. Dan nanti kalau nangis, teriak-teriak, itu mengganggu si mayit dalam kuburan. Jadi syaratnya perempuan ziarah kubur, ingat-ingat pakaian syar'i. Tidak perlu pakai wangi-wangian. Tidak perlu berhias diri. Dan jangan teriak-teriak nangis di situ, jangan. Ganggu si mayit nanti. Lah kalau enggak kuat bagaimana enggak kuat? Kalau enggak kuat di rumah selesai, doakan dari dalam rumah. Aman kan? Nah, intinya dilihat kondisinya. Paham ya? Wa idza kanat ziyaratun nisa' lil qubur madannatan wa sababan lil umur al muharramah fi haqqihinna wa haqqir rijal. Lihat ini. Dan jika ziarahnya perempuan tersebut ke kuburan sebagai dugaan kuat dan sebagai sebab menghantarkan perkara-perkara yang diharamkan pada hak wanita tersebut atau hak laki-laki, maka dilarang keras. Paham ya? Ini
pendapat yang dikuatkan beliau, perempuan dilarang ziarah kubur, diharamkan. Tapi kami sebutkan pendapat yang kuat. Yang namanya pendapatan bisa salah ya. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang sudah dihapus pengharamannya. Paham ya? Dengan dalil yang kami sebutkan tadi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Lafaz fazuruha ini perhatikan baik-baik ini. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Jadi kesimpulannya laki maupun wanita boleh ziarah kubur, hanya saja perempuan ada apa? Syarat tambahan yaitu aman dari fitnah. Selesai. Kita lihat dikit lagi. Wal hikmatu huna ghairu madbudah. Hikmah tujuannya di sini kenapa dilarang itu tidak terlalu dipastikan. Dalam artian masih dugaan sabdud dari'ah namanya. Fa innahu la yumkin an yuhaddal miqdar alladhi la yufdi ila dzalik. Dikarenakan enggak mungkin untuk dibatasi batasan yang tidak menghantarkan kepada fitnah tersebut. Wala tamyiz, dan tidak bisa membedakan baina nau'in wa nau'in minnam. Tidak bisa membedakan antara jenis ini dan jenis itu. Wa min usul syariati, dan termasuk landasan pokok dalam syariat ini, anal hikmata idza kanat khafiyatan aw ghairu muntashirah. Bahwasan hikmah tujuan suatu larangan atau perintah kalau enggak nampak dan tidak tersebar, uliqal hukum bimadhannatiha. Maka hukum akan diikat dengan apa? Dugaan dan sangkaan kuatnya. Diduga, disangka, khawatir nanti ke kuburan nangis, teriak-teriak, mengganggu semayit, maka perempuan ahsannya lebih baiknya di rumah. Ini pendapat yang mengharamkan ziarah kubur. Tapi pendapat yang kuat tadi bagaimana? Diperbolehkan selama aman dari fitnah. Itu pendapat yang kuat. Wallahu alam. Nah, fayuhram hadzal bab saddan, jadi maka diharamkan dalam hal ini dalam rangka menutup pintu dan sarana yang bisa menghantarkan perkara yang haram. Kama hurrima an-nadhar ila zinah al-batinah lima fi dzalika minal fitnah, sebagaimana diharamkan untuk apa? Melihat kepada perhiasan yang barakallahu fiik yang tersembunyi, dikarenakan akan menimbulkan fitnah. Dalam artian perempuan wajib menutup auratnya, ya kan? Kemudian tidak menampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, fungsinya apa? Agar tidak memfitnah. Perempuan itu auratnya bagaimana? Disebutkan dalam hadis, al-mar'ah kulluha aurah. Perempuan itu semuanya aurat, semuanya. Paham ya? Nah, kecuali apa barakallahu fiik? Nah, sebagian para ulama silang pendapat mengenai apa? Wajah. Pendapat yang kuat wajah juga termasuk. Oleh karena itu yang masih muda, masih menawan, khawatir memfitnah, karena itu masalah yang udah tua, menopause, sudah enggak produktif lagi, itu ada dalil khusus. Boleh melepaskan hijabnya tapi memakai lebih baik. Tapi yang masih muda, muda belia, yang masih barakallahu menawan memfitnah kaum lelaki, maka diwajibkan untuk menutup tadi, fungsinya apa? Agar tidak memfitnah kaum lelaki. Ya, ini perkara yang sudah apa? Dijelaskan dalam syariat ini. Adapun dah tua, ingat-ingat ya, dah tua, dah menopause, sudah tidak produktif dan tidak memfitnah, itu boleh melepaskan hijabnya tapi memakai lebih baik. Dalam surat An-Nur antum lihat sendiri sana ada ayat khusus. Naam. Wa kama hurimal khulwah bil ajnabiyyah wa ghairu dzalik minan nadhar. Dan juga sebagaimana diharamkan bercampur baurnya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya. Barakallahu fiik. Dan yang selain itu, barakallahu fiik, haram melihatnya. Ingat-ingat ya, melihat per individu yang bukan mahramnya. Laki-laki melihat perempuan bukan mahramnya, perempuan dan laki-laki bukan mahramnya. Secara per individu itu diharamkan. Tapi secara umum, misalkan di pasar misalkan, laki-laki melihat para penjual ibu-ibu ya, milih istilahnya milih apa barang mau dibeli misalkan secara umum, itu enggak ada larangan. Atau misalkan perempuan lagi belanja kemudian ternyata di pasar banyak laki-laki terlihat semuanya misalkan, itu enggak ada masalah. Yang dilarang itu melihat per individu, fokus. Paham ya? Nah, jadi kalau kita pun belanja laki-laki, ya apa perlunya? Beli bumbu ya bumbu yang dilihat kan itu. Ya kan? Nah, beli makanan yang dilihat. Perempuan sama. Ketika belanja di pasar atau mungkin di warung, penjualnya laki-laki, yang dilihat kan apa? Ya barang yang mau dibeli aja. Selesai kan? Nah, semuanya kembali ke kita semuanya. Pastikan profesional sportif dalam menjalankan syariat. Kita lihat dikit lagi. Walaysa bidzalika ay ziyaratu halil kubur. Nah, dan tidak ada dalam hal tersebut, maksudnya ziarah kubur minal maslahah, tidak ada kebaikan. Ingat-ingat ya, kecuali penting nih, illa du'a'u halil mayyit, kecuali doanya untuk semayit. Ini penting sekali nih. Kadang orang kan harus beli bunga ini bunga itu, bawa air aqua, dibacakan qomat kamit atau doa atau semisalnya. Itu sebenarnya barakallahu fiik, cukup bawa doa saja. Air aqua ditaruh dalam rumah, diminum nanti aja. Paham ya? Nah, uangnya disimpan mungkin untuk beli makanan, jangan
dihambur-hamburkan, beli bunga 5 kilo misalkan, ya kan, bawa ke kuburan ditaburkan, tapi lupa doanya. Nah, ini. Hati-hati ini. Karena yang diperlukan si mayit itu apa? Doanya, ingat doanya. Doanya yang paling diperlukan. Bisa dipahami ya? Nah, doanya penting sekali. Kita lihat sini kata beliau, illa du'auha, kecuali doanya. Lil mayyit si mayit, wa dzalika mungkin fi baitiha, ya kan? Yang namanya doa itu mungkin di dalam rumahnya, tidak perlu jauh-jauh pergi. Tapi kadang-kadang ziarah kubur, mengunjungi mungkin sudah lama ya, nah enggak nengok kuburan orang tuanya atau kakeknya atau semisalnya, kalau memungkinkan maka diperbolehkan bagi perempuan selama aman dari fitnah. Tapi kalau laki-laki bebas. Yang jelas barakallahu fiik, ketika ziarah kubur pastikan dia apa? Tidak lupa mendoakan. Jangan cuma sekedar datang. Karena kampung di kuburan itu adalah kampung mereka, negeri mereka. Sehingga kita pun adab-adabnya ingat. Ketika masuk kuburan, area makam, lepas sandalnya, lepas sepatunya, ya kan? Nah, mendoakan doa-doa tadi. Jangan sembarangan masuk pakai sepatu, pakai sandal. Kemudian kadang nginjak-nginjak kuburan yang lainnya, itu keliru. Lewat selah-selahnya. Sandal, sepatu dilepas. Paham ya? Nah, kemudian sampai ke tempat yang dia tuju, nah disitulah dia berdoa. Paham ya? Perlu nggak ngelus-ngelus kuburan? Semoga sehat selalu ya Mbah, misalkan. Nggak perlu, nggak usah dilus-lus kuburannya. Doa aja, berdoa. Angkat kedua tangan, bismillah. Ya Allah, ampunilah Mbah kami yang dulu rajin sholatnya, yang dulu baik orangnya, gini. Didoakan doa yang baik seperti itu. Paham ya? Nah, tapi kalau harus dilus-lus kuburannya, kemudian teriak-teriak di situ, jangan. Apalagi minta rezeki, jangan. Minta rezeki, ekonomi ya lancar. Oh, dianya nggak kerja, nggak usaha, nggak ikhtiar, pengen kaya mendadak. Ini keliru ya. Pengen kaya mendadak, larinya ke kuburan. Ke kuburan minta Mbah Fulan bin Alan. Nah, jangan. Mbah, tolong Mbah, rezekinya dilancarkan Mbah, usahaku dilariskan dagangannya Mbah. Kalau minta jangan sama Mbah yang udah mati, minta kepada siapa? Allah SWT. Karena mayit itu kan mati. Yang mati nggak bisa gerak kalau dimintai. Kalau minta itu dengan zat yang maha hidup, Allah SWT. Seharusnya mayit itu yang perlu, butuh doanya yang masih hidup. Yang masih hidup siapa? Kita, karena hidup kan. Nah, mayit-mayit ini udah mati ini perlu doa kita. Bukan kita malah minta kepada mayit. Kadang banyak seperti itu ya kejadiannya. Biar usahanya sukses, lancar, ekonominya sukses ya kan. Kemudian kaya mendadak, larinya ke kuburan. Kok malah ke kuburan loh? Kerja kan mau, ya kan? Usaha pun nggak mau, ya kan? Pengen kaya mendadak. Larinya ke kuburan. Allahumma musta'an, jangan. Kalau ingin sukses usahanya atau misalnya, dikoreksi kembali sholatnya, ibadahnya. Mintanya kepada siapa? Allah SWT, zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Jangan pernah minta pada orang yang sudah mati. Bisa dipahami ya? Itu sekedar apa? Kesimpulan dan nasihat seputar ziarah kubur. Jangan sampai melanggar syariat ketika ziarah. Cukup menerapkan syariat, dilepas sandalnya di luar, masuk ke area makam tadi, mendoakan, setelah itu pulang. Wallahu a'lam bishawab. Nasallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.